Halo semuanya, selamat datang kembali di Deck Grafis. Di video ini, video yang kalian tonton, kita akan coba desain streetwear lagi di Adobe Photoshop. Setelah cukup lama kita libur dari streetwear, lebih banyak ke manipulasi, sekarang kita balik lagi ke streetwear. Nah, di video ini kita akan desain streetwear dengan konsep atau pesan orang yang ingin bebas. Karena itu nanti di gambarnya itu akan ada seperti orang yang kekurung dari dari rantai, dan nanti ada kunci-kunci gitu. Untuk dapetin gambarnya, kita itu bisa download gambar dari unsplash.com. Itu juga tempat langganan saya sih, karena selain gratis, pilihan gambarnya stoknya itu cukup banyak gitu. Buat kalian yang udah follow Instagram Deck Grafis, beberapa hari lalu saya sudah pernah up desain ini dalam bentuk mockup 3D di Instastory. Nah, itu jadi bagus banget kan, jadi menarik banget gitu. Nah, makanya nih buat kalian biar nggak ketinggalan informasi terkait konten berikutnya apa, nah biasanya saya sering up juga di Instagram, makanya itu jangan lupa follow ya, biar nggak ketinggalan informasinya. Nah, biar nggak kelamaan nih intronya nih, yuk kita langsung aja masuk ke Adobe Photoshop CC 2021. Nah, kita akan coba ngebuat ini, saya akan kasih tahu cara bikinnya dengan ukuran yang berbeda. Saya akan gunakan A4. Oke, ukurannya A4, print A4, resolusinya 96. Sekali lagi nih untuk uji coba aja ya. Misalkan kalian mau cetak pakai A3 dengan DPI 300. Untuk color mode bagi saya CMYK atau RGB sama aja, nggak terlalu begitu pengaruh. Karena misalkan kalian sudah nonton video yang ini, nah di situ saya sudah pakai RGB, terus dengan teknik cetaknya itu pakai DTF begitu, DTF atau DTG. Dan itu tidak terlalu banyak perubahan warnanya begitu. Oke, klik create aja. Pertama, saya akan banyak melakukan cropping atau masking gambar gitu ya, dengan menggunakan pen tool. Nah, kenapa saya pakai pen tool? Karena menurut saya ini lebih rapi ya, bagian pinggirannya juga, daripada kita menggunakan quick selection tool atau quick object, select and mask. Menurut saya itu agak kurang rapi malah nanti pinggirannya, jadinya ya pakai pen tool. Nah, sini pertama masukin gambar perempuan, klik file, place embedded. Nah, oke, sekarang kita lakukan cropping atau masking ya. Jadi pakai pen tool dulu, di sini pilih pad, jangan shape, terus tinggal diarahin aja di sini. Untuk bagian seperti crop ini akan agak saya percepat ya, biar nggak makan waktu banyak banget. Karena pada intinya untuk melakukan atau menggunakan pen tool itu tinggal dilakukan seperti ini, nanti ujung ketemu ujung atau titik awal bertemu dengan titik akhir, kemudian nanti diklik kanan dan pilih make selection. Kurang lebih kayak gitu ya caranya. Kalau kalian ada pertanyaan kenapa nggak pakai quick selection tool bang, atau pakai yang cara cepat begitulah pokoknya. Itu kalau menurut saya kurang rapi ya, jadi lebih enak pakai pen tool gini. Jadi kita bisa milih agak lebih dalam begitu. Biasanya misalkan pakai select and mask aja itu dia juga suka agak-agak bebayang gitu luarnya, jadi nggak rapi, nggak kontras. Terus nanti misalkan ada bagian yang biru, masih biru seperti ini, itu tinggal pakai pen tool lagi. Klik sini aja dalamnya. Diklik kanan, make selection. Nah, nanti jadi kayak gini, tinggal digosok brush warna hitam. Oke, foto pertama sudah. Jadi sekarang kita masukin foto yang kedua. Nah, foto yang kedua itu adalah sayap yang ada di belakang. Jadi ini mau saya ekspor dulu, terus drag sini sebagai contoh, dan ini di close aja. Taruh paling bawah.
Oh ya, untuk background atau latar itu pakai warna hitam. Klik aja di sini solid color, pilih warna hitam. Terus turunin ke paling bawah. Kita aktifin lagi. Ini bisa di scale, Ctrl T. Nah, sekarang masukin foto yang sayap. Ini juga sama, saya pakai pen tool. Di sini sorry misalkan agak berantakan ya, untuk contoh aja. Tinggal di klik kanan, make selection, terus tambah layer mask di sini. Nah, oke, sebelah sudah. Ctrl I lagi, pen tool. Kita lanjut masking lagi. Nah, sip, untuk sayap juga udah jadi, tinggal diturunin. Nah, sip. Nah, selanjutnya adalah kita akan coba bikin frame yang ada di belakangnya. Nah, untuk bikin frame-nya itu, kita butuh dua shape. Yang pertama lingkaran, dan yang kedua rectangle atau kotak. Jadi nanti dia dua itu disusun gitu ya, disusun, kemudian dipilih, dan kemudian dijadikan bahan masking, seleksi masking kepada gambar-gambar yang tadi. Begitu, oke? Simak lagi videonya. Jadi kita coba bikin kotak dulu nih. Selanjutnya bikin lingkaran, tapi sebelum itu disamain dulu ukurannya. Di sini height-nya kita bikin 550. Nah, untuk nyeleksinya, kalian tekan Ctrl sambil diklik, tekan Shift sambil diklik. Simpel kan? Terus tinggal yang ini dua di grup, Ctrl G. Sorry, yang ini dua foto tadi. Terus tambahin layer mask. Nah, tapi kok belakangnya nggak biru? Ya, belakangnya nggak biru karena ini bisa kok kita turunin ke dalam sini. Begitu. Atau dengan cara kita masukin solid color warna biru itu. Nah, terus nanti tapi buat jaga shape-nya tetap jangan dihapus, tetap ada, jangan dihapus. Tinggal diturunin, Ctrl T. Oke, next kita masukin foto gembok, bukan gembok, rantai. Oke, ini beberapa macam seleksi sudah selesai. Klik kanan make selection. Oke, terus kita hapus pakai warna hitam, brush hitam. Sip. Untuk rantai udah jadi juga. Sekarang kita masukin gemboknya.
Oke, semua elemen gambarnya sudah sudah di crop, jadi sekarang tinggal mau saya susun, saya mainkan ukurannya dan juga posisinya. Ketiganya dimasukkan ke dalam grup yang tadi. Cek. Klik kanan, perspektif. Untuk mengcopy sebuah gambar atau sebuah layar, itu tekan Ctrl J ya. Oke, sekarang gambar-gambarnya sudah di positioning dengan baik, terus sudah diatur nih scale-nya juga bagaimana. Nah, sekarang saatnya mulai pewarnaan. Nah, untuk warna saya tuh menggunakan black and white untuk yang ada di belakang, gambar-gambar yang ada di belakang. Sedangkan untuk kunci, gambar kunci itu saya pakai gradient map warna kuning kemasan gitu ya. Jadi biar terlihat lebih kontras dan eye-catching gitu, menarik. Nah, untuk pewarnaan biasanya saya bisa dimulai dengan hue saturation terlebih dahulu atau brightness contrast. Kita mulai dari ini dulu ya, dari si perempuannya dulu yang pertama tadi. Hue saturation, karena saya mau konsepnya black and white, saturasinya diturunin. Dan tambahin brightness contrast biar lebih cerah. Sip, di grup kita namain perempuan. Untuk sayap juga kasih saturation, saturasinya minus 100 dan tambahin brightness contrast. Terus yang perempuan itu sebelah kirinya itu kan agak gelap banget ya, nggak sesuai dengan si sayap. Jadi mau saya buat lebih terang dengan kasih brush putih. Ganti ke overlay 30% cukup. Nah, sip. Selanjutnya bagian yang gembok juga kita kasih. Yang rantai kita kasih hue saturation. Jadiin hitam putih. Tambahin brightness contrast. Di sini namain rantai belakang, ini yang biru background. Ada rantai, sayap, terus perempuan yang tadi. Jadi tinggal kunci. Untuk kunci, saya mau kasih gradient map. Warnanya adalah kuning dan hitam. Klik kanan, klik mas. Duplikat Ctrl J, kita kasih ke yang atasnya. Nah, selanjutnya ini kan secara ilustrasi udah nih. Yang ini. Oke, bisa dilihat ya. Secara ilustrasi udah. Nah, sekarang kita akan masuk ke dalam teksnya. Kita buat teks yang ada di atas dan teks yang ada di bawah. Nah, untuk font, kita bikin teksnya dulu ya. Give the key. Nah, nama fontnya adalah
Armor. Fontnya ini saya dapat dari Envato Elements. Ini berbayar, nanti saya kasih yang fontnya similar, saya taruh di deskripsi video begitu. Ini yang judul saya kasih ini ya, apa namanya? Web gitu. Di Ctrl T aja, klik kanan, pilih yang web. Di sini pilih yang lower. Ini tarik ke atas. Terus teksnya yang judul saya copy jadi 2, yang satu lagi dimasukin ke dalam frame, dan yang ini taruh di paling belakang. Nah, yang di dalam frame fill-nya itu dihilangin, dan kita kasih efek stroke. Kurang lebih akan seperti ini ya. Tapi kita taruh di belakang-belakang atau di bawah-bawah. Nah. Terus yang ini lupa ya, saya masking sebentar. Jadi kita lihat gemboknya. Oke. Balik lagi ke gembok yang di sini. Kita hide dan bikin seleksi dulu di sini. Jadi nanti dari seleksi ini si gemboknya itu bakal masuk ke dalam rantai ini. Diklik kanan, make selection. Oke, terus kita hidupin lagi si gemboknya. Bisa kita hapus. Berarti yang ini kurang panjang. Oh ya, sorry. Di sini ada yang salah nih. Harusnya satunya dari luar. Nah, ini baru benar. Oke. Lanjut, berarti kita coba bikin garis dulu yang di samping-samping. Ini kita ganti ke shape. Stroke warna putih, fill hilangin. Di sini saya ada masukin barcode, ini enggak barcode beneran ya, untuk elemen tambahan aja. Terus pakai brush deck grafis yang pernah saya share sebelumnya juga, pernah ada video tutorial juga, nanti bisa kalian download dari atas ini. Diperkecil untuk shape yang tadi. Ini juga ini. Sebenarnya untuk biar teksnya bukan teks sih, tadi shape-nya, biar shape-nya nggak pecah itu kalian klik kanan terus pilih convert to smart object sebenarnya. Jadi nanti dia misalkan diperkecil dan diperbesar nggak pecah begitu. Nah, sekarang kita sudah hampir di penghujung tutorial nih. Sekarang tinggal bikin teks-teks yang berada di bawah begitu. Nah, untuk teksnya saya itu pakai font dari Envato Elements semua ya, font berbayar begitu. Nah, nanti saya carikan maksudnya similar font untuk kalian bisa coba. Nanti link downloadnya saya taruh di deskripsi video, kalian bisa download. Oke, sekarang kita bakal nambahin teks yang ada di bawah ya. Sebenarnya di sini mau bagi jadi 3 bagian gitu, tapi dengan alignment yang memang sengaja diacak gitu. Coba ya.
Untuk fontnya juga berbeda ya. Saya pakai Grifter dengan Uphead, gabungan dari Grifter dan Uphead. Di atas Grifter, yang kedua adalah Uphead. Nah, di sini saya mencoba untuk memberi spasi di awal teks, jadi biar mereka itu nggak sejajar begitu loh, jadi agak zigzag begitu, memang sengaja. Nah, sepertinya sampai di sini tutorial sudah selesai. Mungkin kalian tinggal ini aja ya, tinggal ngerapin lagi teks atau mau mengatur scale dari setiap elemen begitu masih bisa. Oh ya, saya dapat pertanyaan juga dan requestan kalau Bang, gimana sih cara menyiapkan file ini biar siap cetak begitu? Gimana sih nyiapin filenya gitu? Untuk file sekali lagi saya ingetin ya. Saya jelasin kalau file itu bisa berupa PNG, bisa berupa file Photoshop-nya, begitu. Terus mana nih yang better, mana yang lebih baik? Kalau dari saya sebenarnya yang lebih baik adalah file Photoshop-nya. Kenapa? Karena itu bisa dibilang lebih raw, ukurannya ukuran asli, dan ya itu mentahani gitu kan. Yang mana nanti bisa mempermudah kita juga, atau operator dari yang akan nanti mengeksplorasi dan memecah warnanya menjadi CMYK 4 warna. Ini kan di sini kalau kalian lihat di channel kan ada RGB nih. Nanti misalkan CMYK itu beda lagi bentukan ininya nih, warnanya ada apa aja. Tapi nantinya dari setiap warna itu dia akan menjadi satu layer atau ibaratnya satu lembar file acuan cetak gitu. Ibaratnya setiap warna itu ada satu lembar kayak gini nih. Nanti ini setiap satu lembar kayak gini itu kan nanti jadi acuan cetak per warna ya. Misalkan kita anggap ini sebagai warna magenta lah. Jadi nanti ada khusus nih warna magenta 1, warna yellow 1 gitu. Yang mana nanti akan ditiban gitu dia per warnanya sesuai dengan acuan cetak dan berapa warna yang digunakan gitu. Karena selain dari 4 warna tadi, CMYK itu ada namanya warna-warna spesial. Warna-warna spesial itu kayak emas, warna silver, yang mana kan nggak bisa dibentuk dari warna CMYK begitu. Nah itu nanti akan nambah lagi tuh namanya acuan cetak. Makanya kadang misalkan banyak warna harga lebih mahal. Jadi kalau dari saya untuk menyiapkan file yang akan siap cetak adalah ya cukup dengan file PSD-nya aja begitu. Karena kan nanti orang sananya yang akan memecah warna begitu. Untuk mecah warnanya itu nanti kalau kalian tahu itu kan ada efek namanya halftone ya. Nah itu nanti halftone itu sebenarnya sebagai acuan cetaknya itu nanti bentuk titik-titik begitu ke dalam acuan cetak begitu. Jadi cukup sampai di sini ya untuk kita sebagai desainer gitu. Terus misalkan kalian tanya apakah desain di RGB itu bisa dicetak? Ya bisa aja dan sah-sah aja gitu. Hanya aja nanti kan warna dikonversi, yang mana kita sendiri juga nggak akan tahu seakurat mana gitu. Karena yang CMYK dengan CMYK aja itu belum tentu sama gitu. Terus yang RGB dan CMYK juga belum tentu sama. Tapi misalkan kalian tonton video yang ini, yang saya bikin baju yang ini, itu kan bentuknya RGB. Itu malah nggak terlalu jauh banget gitu perubahan warnanya, kayak masih 95% sama dengan yang saya lihat di layar begitu. Nanti untuk pecah warna dan sebagainya itu nanti ada kok dari percetakannya begitu, karena itu kan mereka juga punya settingan masing-masing gitu dengan arah angle berapa dari si halftone yang akan bertindihan itu di setiap acuan cetaknya gitu ya. Oke, sekarang desainnya sudah selesai. Nah, jadi bagus banget kan? Nah, buat kalian yang ada pertanyaan terkait tutorial ini, silakan
tanyakan aja di kolom komentar. Jadi untuk video baru tuh saya bisa lebih fast respon begitu. Terus misalkan kalian ada pertanyaan, download mockupnya di mana bang? Nah untuk download mockup itu saya pernah bikin video ya, sudah pernah bikin video, bisa kalian tonton di atas sini atau sini. Itu bisa kalian tonton, itu gratis. Atau misalkan kalian ada budget, itu bisa download mockupnya di Envato Elements, termasuk mockup 3D yang saya up itu sebenarnya saya juga beli dari Envato Elements begitu. Oke, sampai jumpa di video berikutnya. Buat kalian yang suka sama video ini silahkan di like, jangan lupa subscribe. Sampai jumpa, dadah.